Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati ya. Sebelum kita masuk lebih dalam di video ini, perkenalkan nama saya Andra Gersin Tombokan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan saya mengambil program studi Pendidikan Matematika. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi penilaian tugas akhir dari mata kuliah pemrograman linear di bawah bimbingan dosen kami, yaitu Enci Marvel Grace Mokar, SPD MSc. Nah, di video ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada metode simplex, yang kedua ada dualitas, dan yang terakhir ada analisis sensitivitas. Disimak baik-baik ya teman-teman. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah pemrograman linear berdasarkan manipulasi aljabar yang dikembangkan oleh George Bidensic pada tahun 1947. Adapun algoritma simplex di dalam penyelesaian menggunakan metode simplex, yaitu langkah pertama, mengubah masalah program linear ke bentuk kanonik, langkah kedua, menentukan penyelesaian visible basis awal atau susun tabel awal, langkah ketiga, cek optimalitas. Langkah keempat, menentukan variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis dan variabel basis yang keluar menjadi variabel non-basis. Dan langkah yang kelima, menyusun tabel baru dan kembali ke langkah 3 jika solusi atau penyelesaian belum optimal. Kita masuk pada kasusnya. Cafe Rahayu adalah salah satu tenan food court yang berlokasi di Grand Kawanua City Walk Manado yang menjual beragam makanan dan cemilan dengan menu terfavorit adalah tuna bakar spicy dan rempeyek. Suatu hari, Cafe Rahayu berhasil mendapatkan 2 rombongan yang memesan secara berturut-turut. Pesanan pertama sebanyak 5 paket tuna bakar spicy dan 4 bungkus rempeyek. Pesanan kedua sebanyak 6 paket tuna bakar spicy dan 5 bungkus rempeyek. Dalam sehari, keuntungan penjualan untuk paket tuna bakar spicy adalah Rp150.000 dan untuk rempeyek adalah Rp40.000. Jika target penjualan menu terfavorit yang harus terjual dalam sehari maksimal 20 paket tuna bakar spicy dan maksimal 15 bungkus rempeyek, maka hitunglah maksimal anggaran sebagai modal penjualan yang dikeluarkan oleh Cafe Rahayu. Kita akan selesaikan masalah ini. Pertama, kita ubah dalam tabel matematikanya seperti ini, agar lebih mudah untuk melihat bentuk fungsi kendalanya. Kita masuk pada penyelesaian. Di sini kita dapatkan fungsi tujuan adalah memaksimumkan Z sama dengan 150.000 X1 ditambah 40.000 X2. Dengan kendala yang pertama, 5X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 20. Kendala yang kedua, 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 15. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk kanonik, sehingga menjadi seperti ini. Fungsi tujuannya memaksimumkan Z sama dengan 150.000 X1 ditambah 40.000 X2. Perhatikan di sini ada ketambahan variabel slack, ditambah 0S1 ditambah 0S2. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi Z kurang 150.000 X1 dikurangi 40.000 X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 sama dengan 0. Nah, bentuk kendalanya yang pertama menjadi 5X1 ditambah 4X2 ditambah S1 sama dengan 20. Bentuk kendala yang kedua menjadi 6X1 ditambah 5X2 ditambah S2 sama dengan 15. Perhatikan di sini ada ketambahan variabel slack, yaitu S1 dan S2. Karena perhatikan pada fungsi kendala, di situ ada tanda kurang dari sama dengan. Karena kurang dari sama dengan, maka kita akan menambahkan kekurangannya dengan cara menambahkan variabel slack. Selanjutnya, X1, X2 S1, S2 itu lebih besar sama dengan 0. Kita masuk pada iterasi 1, di mana nilai fungsi tujuan dan kendala yang kita dapatkan tadi kita isi ke dalam tabel awal untuk mencari PFB-nya atau penyelesaian visible basis.
Kemudian karena masalahnya tadi adalah memaksimumkan, maka kita lihat nilai Z-nya, cari yang paling negatif atau paling kecil. Ya, terletak pada kolom X1, yaitu min 150.000. Kolom X1 ini adalah kolom pivot, yang nantinya akan masuk basis. Kemudian kita akan mencari baris pivot atau yang akan keluar basis menggunakan tabel rasio. Perhitungannya seperti ini, dan dapat kita lihat bahwa 2,5 adalah nilai positif terkecil. Nah, 2,5 terletak pada baris S2, sehingga baris S2 yang akan menjadi baris pivot atau yang akan keluar basis. Nah, 6 adalah elemen pivotnya. Selanjutnya kita akan menggunakan operasi baris elementer untuk mengubah nilai elemen pivotnya menjadi 1 dan bagian atas elemen pivotnya menjadi 0. Jadi 6 kita akan ubah menjadi 1. Dengan cara kita mengganti baris S2 dengan baris baru X1. Baris baru X1 sama dengan baris S2 dibagi dengan elemen pivot. Perhitungannya seperti ini. Sehingga kita dapatkan baris baru X1 adalah 0, 1, 5/6, 0, 1/6, dan 5/2. Selanjutnya kita hitung baris baru Z. Sama dengan baris Z dikurangi min 150.000 dikali baris baru X1. Perhitungannya seperti ini. Sehingga kita dapatkan baris baru Z adalah 0, 0, 85.000, 0, 25.000, dan 375.000. Selanjutnya, kita akan mencari nilai baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurangi 5 kali baris baru X1. Perhitungannya seperti ini. Sehingga kita dapatkan baris baru S1 adalah 0, 0, min 1/6, 1, min 5/6, dan 15/2. Kemudian kita susun tabel yang baru, lalu kita cek apakah sudah optimal atau belum. Nah, ini dia tabel barunya. Kita lihat di sini, perhatikan lagi masalah yang kita sedang selesaikan di sini adalah memaksimumkan. Jadi kita perhatikan nilai Z, apakah sudah positif semua? Sudah positif semua. Maka penyelesaian sudah optimal. Kemudian karena penyelesaiannya sudah optimal atau solusi sudah optimal, maka kita berhenti di iterasi 1. Dan kita peroleh nilai-nilai di bawah ini. X1 sama dengan 2,5, S1 sama dengan 7,5, X2 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan Z-nya adalah 375.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa maksimal anggaran sebagai modal penjualan yang harus dikeluarkan oleh Cafe Rahayu adalah Rp375.000. Jadi perhatikan di sini ada interpretasi grafik dari permasalahan yang ada. Dengan menggunakan fungsi-fungsi kendala, kita dapat peroleh grafik seperti ini dengan daerah visibelnya yang berada pada titik-titik ujung A, B, C. Titik A yaitu 2,5,0, titik B yaitu 0,3, titik C yaitu 0,0. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua yaitu dualitas. Dalam masalah program linear, bentuk asli dari model tersebut disebut dengan primal, sedangkan bentuk kedua yang berhubungan dengan bentuk tersebut disebut dengan dual. Dalam dualitas, ada penentuan bentuk dual dari bentuk primal. Tahapan-tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama, variabel dual merupakan kendala primal. Variabel primal merupakan kendala dari dual. Tahap yang kedua, kita perhatikan sisi kanan kendala primal menyediakan koefisien fungsi objektif atau fungsi tujuan dari dual. Tahap yang ketiga, kita lakukan transpose tabel primal.
Tahap yang keempat, kita mengikuti aturan konstruksi. Nah, bagaimana sih aturan mengkonstruksi dalam dualitas? Nah, di sini ada tabel-tabel untuk melakukan konstruksi dualitas, di mana jika fungsi tujuannya memaksimumkan, maka dalam bentuk dual, fungsi tujuannya menjadi meminimumkan dan tipe kendalanya menjadi lebih dari sama dengan, serta tanda variabelnya unrestricted. Jika dalam bentuk aslinya atau bentuk primalnya meminimumkan, maka bentuk dualnya akan menjadi memaksimumkan dengan tipe kendala kurang dari sama dengan dan tanda variabel unrestricted. Kemudian, jika permasalahannya memaksimumkan, maka menjadi meminimumkan. Nah, jadi kendala jika tandanya lebih dari sama dengan variabelnya, maka akan menjadi kurang dari sama dengan 0. Jika kendala kurang dari sama dengan 0, maka variabelnya akan menjadi lebih dari sama dengan 0. Jika kendalanya sama dengan, maka variabelnya unrestricted. Kemudian, jika variabelnya lebih dari sama dengan 0, maka kendalanya kurang dari sama dengan. Jika variabelnya kurang dari sama dengan 0, maka kendalanya lebih dari sama dengan. Dan jika variabelnya unrestricted, maka kendalanya sama dengan. Jadi dapat kita lihat di sini ini kebalikannya. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang ada. Dengan soal fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 150.000 X1 ditambah 40.000 X2. Kendala yang pertama 5X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 20. Kendala yang kedua 6X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 15. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Kita masuk pada penyelesaiannya. Kita ubah ke dalam bentuk kanonik. Jadi tabel bentuk primalnya seperti ini. Di mana bentuk awal primalnya ada pada tabel bagian kiri, bentuk baku primalnya ada pada bagian tabel tengah, dan kemudian kita juga mendapatkan variabel dual. Variabel dual ini kita bisa dapatkan dengan cara memperhatikan jumlah kendala yang ada. Nah, kita masuk dulu dalam bentuk baku primal. Bentuknya menjadi maksimum Z sama dengan 150.000 X1 ditambah 40.000 X2 ditambah 0 X3. Kenapa ada ketambahan variabel X3 di sini? Karena pada fungsi kendala yang bentuk sebelum ubah ke bentuk kanonik adalah kurang dari sama dengan. Jadi kita tambahkan untuk melengkapi kekurangan yang ada. Nah, kemudian untuk variabel dual yaitu Y1 dan Y2. Variabel dual ini bisa kita dapatkan dengan cara memperhatikan jumlah kendala yang ada. Jadi kalau ada dua kendala, variabel dualnya ada dua, yaitu Y1 dan Y2. Jika ada tiga kendala, maka variabel dualnya ada Y1, Y2, dan Y3. Selanjutnya kita akan mencari bentuk dualnya. Nah, permasalahan dualnya kita dapatkan di sini, yaitu perhatikan sebelumnya fungsinya adalah memaksimumkan. Seperti aturan mengkonstruksi tadi, jika memaksimumkan, maka fungsi tujuannya akan jadi meminimumkan. Jadi, meminimumkan W sama dengan 20Y1 ditambah 15Y2. Nah, 20Y1 ini kita dapatkan dari sisi kanan atau ruas kanan dari kendala 20 dan 15. Kemudian kita masuk pada kendala bentuk dual. Kendala yang pertama yaitu 5Y1 ditambah 6Y2. Nah, 5Y1 dan 6Y2 ini kita dapatkan dari hasil mentranspose bentuk primal. Nah, yaitu 5X1 dan 6X1. Nah, kemudian untuk kendala yang kedua bentuk dual, yaitu 4Y1 ditambah
5Y2 kita dapatkan dari bentuk transpose dari bentuk primal, yaitu 4X2 dan 5X2. Kemudian perhatikan ruas kanan atau sisi kanan dari bentuk dual, yaitu ada 150.000 dan 40.000. Nah, 150.000 dan 40.000 ini kita dapatkan dari koefisien fungsi tujuan pada bentuk primal. Kemudian Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena tanda variabel kendalanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi dalam bentuk dualnya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari solusi optimal dual. Kita ambil tabel optimal dari penyelesaian metode simplex yang sudah kita kerjakan tadi. Kita perhatikan bagian Z pada kolom S1 dan S2. Sehingga kita peroleh nilai optimalnya yaitu Y1 sama dengan 0 dan Y2 sama dengan 25.000. Sekarang kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu topik yang ketiga, analisis sensitivitas. Secara umum, analisis sensitivitas merupakan suatu analisis untuk melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Analisis ini bermanfaat untuk menghindari pengulangan perhitungan dari awal apabila terjadi perubahan-perubahan pada masalah pemrograman linear yang dapat mempengaruhi kevisibelan atau keoptimalan. Dalam hal ini akan dibahas analisis sensitivitas pada yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan variabel basis, yang kedua, perubahan nilai sisi ruas kanan kendala atau RHS atau right hand side. Kita masuk pada problem atau kasus yang ada, di mana fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama dengan 150.000 X1 ditambah 40.000 X2 dengan fungsi kendala yang pertama yaitu 5X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 20. Kendala yang kedua yaitu 6X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 15 dan X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Kita perhatikan kembali penyelesaiannya seperti pada metode simplex yang sudah kita kerjakan tadi untuk memperhatikan bentuk kanonik atau bakunya. Kemudian kita perhatikan juga tabel optimal yang sudah kita dapatkan dari metode simplex tadi. Kita perhatikan nilai yang diperoleh, di mana X1 sama dengan 2,5, S1 sama dengan 7,5, X2 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 375.000. Nah, sekarang kita perhatikan variabel basis adalah X1 dan S1. Sehingga kita dapat susun vektor dan matriks seperti berikut ini berdasarkan bentuk standar. Di mana CB adalah matriks 150.000 dan 40.000. CN adalah sama dengan matriks 00. AB sama dengan matriks 5, 4, 6, 5, dan AB inverse sama dengan matriks 5, min 4, min 6, dan 5, serta AN-nya sama dengan matriks 1, 0, 0, 1, dan B-nya sama dengan matriks 20 dan 15. Keterangan dari simbol-simbol pada slide sebelumnya ada pada slide yang ini, di mana CB adalah vektor basis koefisien variabel basis pada fungsi tujuan. CN adalah vektor basis koefisien variabel non-basis pada fungsi tujuan. AB adalah matriks koefisien variabel basis yang ada pada bentuk standar. AN adalah matriks koefisien variabel non-basis yang ada pada bentuk standar. Dan B adalah vektor RHS atau right hand side pada sisi atau ruas kanan kendala. Kita masuk pada analisis yang pertama, yaitu perubahan fungsi tujuan variabel basis. Kita misalkan C1 sama dengan koefisien X1 dan C2 sama dengan koefisien X2.
Di sini C1 sama dengan 150.000. Kita ubah menjadi C1 sama dengan 200.000. Sehingga kita peroleh nilai Z sama dengan 200.000 X1 ditambah 40.000 X2. Kemudian kita cari nilai range dari C1. Kita misalkan jika koefisien fungsi tujuan X1 yaitu C1, kita ubah menjadi C1U sama dengan 200.000 ditambah delta, 40.000. Sehingga kita mendapatkan nilai CBU sama dengan nilai C1 dikali nilai AB inverse dikali nilai AN dikurangi nilai CN. Sama dengan 200.000 ditambah delta, 40.000 dikali matriks 5, min 4, min 6, dan 5 dikali matriks 1, 0, 0, 1 dikurangi 0 dan 0. Sama dengan 200.000 tambah delta, 40.000 dikali matriks 5, min 4, min 6, 5 dikurangi 0 dan 0. Jika kita hitung, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. 840.000 ditambah 5 delta dan min 1 juta dikurangi 6 delta. Dikurangi lagi dengan 0 dan 0. Kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu nilai yang pertama 840.000 ditambah 5 delta dan nilai yang kedua yaitu min 1 juta kurangi 6 delta. Kemudian kita hitung dan kita pakai syarat bahwa CBU harus lebih besar sama dengan 0. Kita masuk pada yang pertama yaitu 840.000 ditambah 5 delta lebih besar sama dengan 0. Kita hitung 5 delta lebih besar sama dengan min 840.000. Kita pindah ruas atau kita sama-sama kurangkan kedua ruas dengan min 840.000. Kemudian kita mendapatkan nilai delta lebih besar sama dengan min 168.000 hasil dari min 840.000 dibagi dengan 5. Kemudian untuk nilai yang kedua yang kita dapatkan tadi yaitu min 1 juta dikurangi 6 delta lebih besar sama dengan 0. Kita hitung karena ada perubahan tanda di sini, maka tanda lebih besar sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Sehingga 6 delta kurang dari sama dengan 1 juta. Sehingga kita dapatkan nilai delta yaitu delta kurang dari 166.700. Dengan demikian, agar solusi tetap optimal, maka nilai CBU harus lebih besar sama dengan 0 atau nilai delta kita dapatkan berada di antara min 168.000 dan 166.700. Jadi tidak boleh lebih kecil dari min 168.000, tidak boleh lebih besar dari 166.700. Kemudian kita masuk pada analisis yang kedua, yaitu perubahan nilai RHS atau sisi ruas kanan dari fungsi kendala. Kita misalkan B1 sama dengan 20 ditambah delta dan BU sama dengan matriks 20 ditambah delta dan 15. Sehingga kita mendapatkan nilai XBU sama dengan nilai AB inverse dikalikan dengan nilai BU sama dengan matriks 5, min 4, min 6, dan 5 kita kalikan dengan matriks 20 tambah delta dan 15 sama dengan matriks 5, min 4, min 6, dan 5 kita kalikan dengan matriks 20 tambah delta dan 15 sama dengan kita dapatkan hasil akhirnya yaitu untuk nilai yang pertama 40 tambah 5 delta dan nilai yang kedua yaitu min 45 kurangi 6 delta. Kemudian kita pakai syarat. Syaratnya, mohon maaf di situ XBU lebih besar sama dengan 0. Dan untuk nilai yang pertama kita hitung 40 ditambah 5 delta kurang dari sama dengan 0. Nah, 5 delta lebih besar sama dengan min 40 di situ. Harusnya min 40, mohon maaf. Dan untuk nilai deltanya lebih besar sama dengan min 8, hasil dari min 40 bagi 5.
Kemudian untuk nilai yang kedua tadi yang kita dapatkan yaitu min 45 kurangi 6 delta lebih besar sama dengan 0. Sehingga karena ada perubahan tanda di sini, jadi lebih besar, tanda lebih besar, lebih dari sama dengan, kita ubah jadi lebih kecil sama dengan. Sehingga kita dapatkan 6 delta kurang dari sama dengan 45. Dan nilai deltanya kurang dari 7,5 hasil dari 45 dibagi dengan 6. Dengan demikian, agar solusi tetap optimal, maka nilai XBO lebih besar sama dengan 0. Atau nilai deltanya berada di antara min 8 dan 7,5. Artinya tidak boleh lebih kecil dari min 8 dan tidak boleh lebih besar dari 7,5. Harus di antara keduanya. Nah, dari penjelasan video ini, kesimpulan yang didapatkan adalah kesimpulan yang pertama. Dengan menggunakan metode simplex yang telah kita kerjakan tadi, kita peroleh nilai maksimal anggaran sebagai modal penjualan yang harus dikeluarkan oleh Cafe Rahayu ialah sebesar Rp375.000. Kesimpulan yang kedua, yaitu bentuk dualitas yang ada yang diperoleh dari masalah tadi, ialah meminimumkan W sama dengan 20Y1 ditambah 15Y2. Dengan kendala pertama yaitu 5Y1 tambah 6Y2 lebih besar sama dengan 150.000. Kendala yang kedua yaitu 4Y1 tambah 5Y2 lebih besar sama dengan 40.000. Y1 lebih besar sama dengan 0 dan Y2 lebih besar sama dengan 0. Dan kita peroleh solusi optimal dual sudah kita hitung tadi, yaitu Y1 sama dengan 0 dan Y2 sama dengan 25.000. Kesimpulan yang ketiga dalam materi analisis sensitivitas terhadap koefisien fungsi tujuan variabel basis, kita peroleh nilai delta berada di antara min 168.000 dan 167.000. Dan untuk analisis sensitivitas terhadap nilai RHS atau sisi ruas kanan dari fungsi kendala. Nah, nilai deltanya kita dapatkan berada di antara min 8 dan 7,5. Nah, itu dia video penjelasan materi terkait metode simplex, dualitas, dan analisis sensitivitas dari saya. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya pun berharap teman-teman bisa mencari referensi tambahan yang lain untuk dipakai buat belajar, agar supaya semakin banyak referensi yang teman-teman pelajari, semakin banyak juga ilmu yang teman-teman dapatkan. Akhir kata, thank you for watching this video and happy learning. Bye-bye! 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속 있어 끝없이 달려봐